teman-teman yang lagi di Landa Asmara. Tunggu dulu. Grogi, audit grogi. Oke. Kiprol. Tunggu dulu. Gue lupa. Ngomong apa? Kayak ketekek. Dilema terbuai cintanya terungkap sebuah rahasia. Hai teman-teman yang lagi di Landa Asmara. Kali ini nih kita lagi ada di segmen yang namanya di Landa Asmara. Mau dijelasin sih segmennya sebenarnya apa, tapi kayaknya enaknya perkenalan dulu nggak sih? Nih, kenalin nih, nama gue Odit. Di selama segmen ini, gue bakal ditemenin sama temen gue yang di sebelah sana. Siapa nih? Halo, nama gue Robi. Jadi ini segmen namanya di Landa Asmara, Edit ya? Iya. Kita ini ngebahas apa sih kira-kira di Landa Asmara ini? Ngebahas apa ya? Kalau dari namanya sendiri, kayaknya tuh ada hubungannya sama relationship gitu nggak sih? Bener, asmara yang Asmara. artinya asa memaksa rasa. Oke. Cakep ya? Di Landa Asmara. Jadi tuh kita di sini tuh ngebahas tentang apa ya? Relationship, asmara, karena kan asmara itu luas ya. Betul. Ada yang dari sedih, seneng, bahagia, duka, lah apapun macam-macam. Betul. Dan pasti tiap orang itu punya cerita yang beda-beda. Dan kalau ini emang relate sama kalian atau mungkin relate sama kita, bisa kita bahas terus nggak sih? Betul. Karena emang bisa ada hal-hal dari asmara itu bisa kita kulik. Iya. Dan mungkin kalau buat audiens nih, para teman-teman di Landa Asmara, bisa jadi sebuah pelajaran buat kedepannya. Tapi kita di sini tuh lebih ke sharing ya. Sharing. Pengalaman. Bener. Dan sekarang nih ya, gue udah bawa teman gue sih. Jadi ini teman gue, kawan lama. Oke. Kawan lama. Jadi ini sebelah gue nih ya, di sebelah Siap. gue. Siap. Coba boleh perkenalan Mas, nama siapa Mas? Halo, nama gue Taki. Lutfi Taki. Kenapa Artinya nih? orang yang lembut dan bertakwa. Lutfi dari kata lembut, Taki dari kata takwa. Tapi Daud dari kata takwa. Bener sih. Apalagi nama Taki itu jarang gak sih? Bener. Gue kayak Biasanya punya gue disambungin sama Taki Rumba. Wah, Taki rumba. Gue baru punya teman namanya Taki, lu doang sih. Alhamdulillah. Jadi kalau di kontak gue tuh nyari Taki udah lu doang yang keluar. Iya. Gak ada lagi nama yang lain. gampang ya. Jadi kita mau ngebahas asmara nih, Taki. Oke, siap. Gue kan kawan lama lu nih. Kita udah kenal lama. Dan gue nih denger ya, lu tuh sekarang lagi ada di fase yang namanya apa sih kalau orang baru deket tuh namanya? Kasmaran. Tapi PDKT lah. PDKT. Iya. Nah, menurut lu ya, lu ngerasa gak sih lagi ada di fase PDKT sekarang? Ngerasa sih. Ngerasa. Apa yang lu rasain? Atau enggak jangan langsung rasain dah. Menurut lu PDKT itu apa? Menurut gue PDKT itu ya proses pendekatan sih. Proses pendekatan untuk kita menuju suatu hubungan. Menurut Odit? Nah, Menurut gue sama sih. Proses untuk komitmen kali ya. betul komitmen. Kalau menurut lu sendiri apa, Bi? PDKT ya sama sih, proses menuju suatu hubungan kayak Taki, karena hubungannya luas kali ya. Iya, banyak konteksnya. Bisa jadi entahkah pacaran, Betul. atau mungkin langsung nikah, nggak ada yang tahu. Atau pendekatan hubungan kerja. Makanya PDKT itu kayak proses pengenalan ya. Betul, pengenalan. Proses pengenalan untuk mengenal lebih jauh. Nah, betul. Kalau menurut lu sendiri, proses pendekatan lu itu nih menujunya apa nih? Tujuannya apa? Gue tahu arah lu. Terakhir tuh gue hubungan itu 2018, 18, 19, 22, 3 tahun lah ya. 3 tahun. Setelah itu sempat ada beberapa gue pengen PDKT emang cuma mental. Nah yang gue rasa bisa gue lanjutin yang sekarang nih kayak ini. Nah kalau ditanya tujuan gue pendekatan saat ini apa, gue ngeliat ke umur gue sekarang udah mau 25 tahun. Ngeliat teman-teman gue juga udah banyak banget yang nikah lah ya. Bener. Nah sebenarnya kondangan lah ya. Bener, banyak banget ke kondangan doang gue kagak gue nemu orang. Iya. Tapi sekarang udah bawa pasangan dong. Belum nih. Belum. Masih proses PDKT. Belum, masih proses PDKT. Makanya nih kalau gue sih tujuannya nggak bohong buat nikah. Makanya ketika gue PDKT sama nih orang gini, bedanya dulu PDKT gue dulu sama PDKT gue sekarang. Kalau PDKT gue dulu ya udah gue ngedekatin orang bener-bener gue pengen deketin karena pengen pacaran gitu. Kalau sekarang gue karena mungkin umur juga ya, gue udah males gitu sama yang hubungan yang menye-menye. Bener sih, bener.
Makanya gue langsung to the point, gue pengen deketin lu mau lu ngebolehin apa enggak? Kalau lu ngebolehin gue go ahead, kalau lu nggak ngebolehin ya udah gue mundur. Bener. Kalau sekarang gitu. Karena berarti terpatut umur ya. Gue juga ngerasain sih. Kalau dulu kita pas masih umur ya 20 tahun kali ya, kita PDKT karena tujuannya ya paling biar ada nemenin nonton bareng. Betul. Biar bisa ada temen cetan, Betul. teleponan. Ngerjain tugas gue. Nah, dimanfaatkan sepertinya. Hati-hati mantan tagi. Nggak, lebih gue yang dimanfaatin. Oh, lu yang dimanfaatin. Iya, gue yang ngerjain tugasnya. lu yang ngerjain Gue yang tugasnya. ngerjain tugasnya. Ya Gitu ampun, kalau Taki. gue. Dan sekarang lu ada di proses PDKT, PDKT. rasanya gimana tuh? Nah ini yang gue kangenin sih. Karena gue udah lama banget. Kalau dibilang PDKT gue malah lebih lama lagi. 2018 itu hubungan gue kan. Maksudnya berarti gue pacaran sama yang sebelumnya itu 5 tahun. 2017 lah itu dari 2018 tuh gue PDKT itu berarti di 2012 2013 tuh zaman gue PDKT. Setelah itu gue baru PDKT lagi sekarang 2021. Jadi kayak gue udah lama banget gak PDKT. Tiba-tiba kayak sekarang gue lagi PDKT sama PDKT ke orang nih, kayak ada sesuatu yang udah lama nggak gue rasain kayak Iya. anjing gitu, kayak Dan seru lagi. dan gue sebenarnya kangen sih rasa-rasa itu. Betul. Bukan karena gue sekarang menyesal karena udah berhubungan ya. Karena gue udah punya pasangan nggak gimana. Cuma Hati-hati. momen-momen yang pas PDKT itu deg-degannya gimana Betul, gitu kan. betul. Ngerasa apa yang dia lakuin itu selalu bener. Iya. Terus- Walaupun teman-teman kita bilang lu salah. Lu ngapain sih ngelakuin hal-hal ini? Lah kita namanya juga sayang gak sih? Cinta gak sih? Buta gitu loh. Jadi kayak apa ya? Nasihat-nasihat temen yang ngasih tahu bla 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 kayak mental aja gitu. Kalau gue gini sih, kalau gue prinsip hubungan gue tuh kayak yang dibilang sama Sujiwo Tejo. Suji buat Ketika lu tahu nih, iya sama kita prinsipnya kayaknya. Apa ketika lu sayang sama seseorang, ketika lu mencintai seseorang dan ada kata-kata berjuang, itu lu nggak cinta. Makanya karena ketika kalau lu mencintai seseorang, harusnya lu suka melakukan apapun Iya. sama dia atau buat dia. Kalau lu udah ngerasa gue udah banyak berkorban buat lu, ya berarti itu bukan cinta. Bukan cinta. Setuju gak lu? Setuju sih. Karena cinta itu dilakukan tanpa keterpaksaan. Betul. Tapi sekarang lu ngerasain kayak gitu nggak sih? Gue ngerasain gitu. Dan teman-teman lu gitu. Teman-teman gue apanya nih gitu ketika PDKT apa Kayak ngeliat yang tadi gue bilang, kayak lu dibego-bego Oh, iya, temen iya, lu. iya, iya. Tapi lu ngerasa enggak, Iya. dia yang bener kok, she's the one gitu. Iya. Anjay. Karena gue kayak dibilangin, anjing lu ngapain sih gini-gini. Nah. Cuman gue kayak, ya gue suka ngelakuin Nah, ini itu dia. gitu loh. Gue suka ngelakuin ini, soalnya gue gini, di fase gue sekarang ketika gue mendekati orang, gue juga nothing tulus sih. Maksudnya gue nggak yang emang harus banget dapet tuh cewek. Ya ketika gue ngedeketin tuh orang nggak ngerespon balik, ya udah. Nah problem yang penting gue suka ngelakuin itu, balik lagi ke konsep cintanya gitu. Ketika gue suka ngelakuin itu, ya gue lakuin aja tanpa ngarepin feedback. Momen-momen indah ya. Betul. Jadi dia ada dari fase kasmaran sekarang. Apa yang dilakukan selalu benar. Betul, walaupun gue bingung sih gini. Karena gue udah lama banget kali ya, gue udah lama banget nggak PDKT. Gue kadang tuh suka bingung. Ini orang tuh ngerasa nggak sih gue lagi PDKT-in? Walaupun gue udah frontal bilang gue pengen deketin lo ya. Cuman kayak di beberapa momen tuh gue ngerasa dia tuh masih belum ngelihat gue tuh lagi nangkep ngedeketin lah lo ya, gitu. belum Iya. Karena gue emang cara ngedeketin gue sekarang nggak intens kayak dulu zaman SMA. Beda lah ya. Beda. Karena tujuan lu sekarang udah lu mau nikah sama gua. Kalau lu nggak mau, ya udah. Gua nggak mau main-main gitu lah ya. Menurut gue status atau pacaran itu sebenarnya cuma buat menuhin ego lu. Ego lu akan pasangan lu. Soalnya lu dia tuh milik lu. Iya. Padahal tuh belum. Iya. Padahal tuh belum. Status yang bisa saat ini bisa gue terima tuh cuma pernikahan. Ketika pernikahan baru lu boleh ngelarang-larang. oke, Karena setuju. hidup lu gue yang tanggung. Iya, Jawab iya, kita. iya, Ya. Gue tanggung jawab lu gitu loh. Setuju. Sebaliknya kalau pacaran kayak gue nggak bisa ngelarang lu punya gue soalnya pernah yang lucu gini, gue pernah dulu sebelum ketemu cewek yang sekarang gue pernah nggak deketin satu orang cewek. Ketika gue lagi deketin dia masih suka hubungan sama mantannya. Oke. Nah terus tiba-tiba mantannya ini ngehubungin gue, kayak bilang Lu ngapain deketin? Iya, lu ngapain ngedeketin? Kalau lu mantannya. Maksudnya dia itu mantannya hubungin gue. Kan dia mantannya. Makanya gue bingung, terus kenapa emang bukan lu udah putus? Nah, Dia iya, bilang gitu kan. Terus kata dia, iya gue udah putus, dia masih tanggung jawab gue. Gue disitu langsung kayak anjing. Lalu suaminya. Nah itu sih gue kayak tanggung jawab apa gitu Gue loh. tahu kenapa makanya dia putus. Nah, ribet gitu loh. Makanya maksud gue tanggung jawab apa? Gue sampai bahas gini. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab apa nih bro? Gue bilang, lu emang udah nafkahin dia. Nah. Uang kuliah dia udah lu bayarin. Hidup dia udah lu tanggung. Lu aja masih ditanggung sama orang tua lu, sorry itu sih ini. Iya, gua iya, bilang. benar.
jatuhnya lu ngasih tanggung jawab lebih ke orang tua lu, ngebebanin beban dia ke orang tua lu. Gue bilang gitu. Masa lu bisa lu sakit nih kata-katanya. Ya pantesan aja lu putus. sorry gue udah kuliah sendiri bro. Keren banget. Ketika gue ketemu cewek yang sekarang, jujur kenapa gue merasa gue bisa gue kayak sama dia, sebenarnya emang masih ke trigger sama yang sebelumnya. Masih. Ada beberapa sifat yang mirip. Teringat mantan lah ya. Ingat mantan. Bukan berarti gue nggak bisa move on ya, bukan Ya. gue move on. Gue udah move on banget. Cuman ada balik lagi ke yang tadi gue bilang visi. Jujur gue sama mantan gue yang dulu ya udah tahu Ya, lah visi visi lah. kemana. Nah ketika gue ngeliat yang sekarang, oh sama nih gitu loh. Gue bisa satu visi sama orang ini gitu loh. Simpel gini deh. Ketika gue sama cewek-cewek yang lain, gue nggak bisa mereka nggak bisa bikin gue mereka nggak bisa membuat gue bikin suatu target. Ya. Tapi ketika gue ketemu dia bisa target. bikin gue buat bikin target gitu. Iya. Tapi gue Karena nggak gua- nyalahin sih, nggak nyalahin itu. Nggak nyalahin itu loh ya. Nggak nyalahin. Karena kan beberapa orang yang bilang, Temen gua "Lah, nyalahin." berarti lu main di PDKT sekarang deket gara-gara mirip mantan lu dong." Pasti kan ada orang yang ngomong iya, gitu kan. iya. Ya lu salah lah, kasihan ada cewek yang sekarang cuma Iya. dibanding-bandingin sama mantan lu. Kalau kata gue sih nggak salah. Karena tiap orang pasti punya tipenya masing-masing. Betul, Dan betul. kebetulan tipenya itu emang selalu sama. Betul. Analoginya gini, gue misalnya bingung ya analoginya ya. Gue demen es kopi susu lah. Gue tiap-tiap pindah ke kafe ya pesannya es kopi susu, es kopi susu, es kopi susu. Kopi susu gue minum dulu kali ya sekalian es kopi Oh susu. ya boleh. Oh, iya. Haus pak. Silakan mas. Udah seger ya. Enak banget. Cakep banget. Saja masuk ya. Satu. Jadi tiap kafe kan gue pesan es kopi susu. Pasti orang mikir kok sama. Ya karena selera gue es kopi susu Iya, dong. betul. Mau gue pindah ke kafe mana, pasti gue bakal Pesan es bandingin. kopi susu, iya. Es kopi Betul. susu ini Oh, iya. nggak enak nih. Iya, Enakan es masuk, kopi masuk, susu yang mana? Iya masuk gua. Ya karena selera gue es kopi susu. Ya kayak lu juga. Lu selera cewek lu misalnya kasarnya, misalnya demennya yang pinter. Terus ada cewek yang pinter, lu demen. Lu bisa bilang, ya gue demen lu karena lu mirip mantan gue pinter juga. Iya betul. Ya nggak salah dong. Itu kan hal yang lu suka. Dan gue itu nggak menyalahkan lu. Kalau ada orang yang ngomong lu salah lah bandingin sama mantan, ya kagak. Selera lu ya itu. Betul. Karena kalau gue gini, gue buat saat ini ya, buat gue pengen menjalin hubungan sama seorang wanita, itu gue nggak ngeliat fisik. Ya. Pertama, gini, nggak munafik pertama ngeliat fisik lah. Nah. Cuman buat gue memutuskan, oke gue pengen nih sama nih cewek, gue ngeliat personalitinya dulu. Ya. Kalau personalitinya nggak cocok, mau dia tipe dia udah paling cakep nih, maksudnya menurut gue Iya. udah paling yang di imajinasi gue dia menurut gue paling cakep lah. Cuman personalitinya kurang, gue nggak bakal bisa gue head gitu. Nah kenapa gue sama yang sekarang gue memutuskan buat ya gue terusin deh, gue cobain. Karena secara personality tadi gue bilang bukannya gue masih nggak bisa move on dari mantan gue, tapi emang sifat itu yang gue cari Nah, gitu loh. Oke. Sifat Nggak salah. jadi lebih ke personality itu yang gue cari. Jadi ngebuat gue oke deh nih bisa nih, dan bener aja saat ini dia bisa. Gue nih tipe orang yang harus dikasih target. Kayak teman-teman gue suka nanya, lu target nikah kapan sih tak? Ya. Kalau dulu pas gue sama mantan gue bisa jawab umur 25 tahun karena emang target kita berdua Benar. saat umur segitu. Dan sekarang udah 25. Iya dulu. Makanya ketika Akhir tahun. ketika kemarin gue belum ada siapa-siapa terus ditanya lagi target nikah lu sekarang umur berapa, gue nggak bisa jawab karena kalau gue menurut gue tuh hubungan tuh tentang dua orang. Yap. Ketika gue targetin misalkan gue nikah umur 25 tapi pasangan gue ternyata belum mau ketika umur gue 25 kan gak bakal bisa ditarget kita. Makanya gue lebih baik nungguin nih pasangan gue, lu mau targetnya kapan, Ya. lu mau ngasih target gue berapa, gue yang kejar gitu. Nah dia yang orang ini yang saat ini yang bisa ngasih gue hal itu gitu loh, sehingga ngebuat gue jadi ada target. Sebelumnya gue kayak nggak ada pasangan nih, Ya udah. ya udahlah gitu loh, selama ya udah gue hidupin juga buat gue Iya. doang gitu segala macem, belum ada yang gue pengen kejar. Nah ketika sekarang ada yang nargetin gue, jadi Ada tujuan. ada tujuan baru. Nah itu Benar. yang ngebuat gue pengen sama nih orang sekarang gitu loh. Dan berarti sekarang lu PDKT udah berapa lama nih? Dihitung. Sebenarnya belum lama sih hitungannya, ya mau masuk 2 bulan lah 2 kayaknya. bulan. Nah lu ada rencana nggak mau ngelarin itu PDKT kapan? Entah
entah konsepnya lu bilang mau langsung nikah kek atau lu Betul, konsepnya mau pacaran, Gini. pokoknya sesi PDKT itu kelar gitu. Iya. Kan lu kan kalau menurut gua kan PDKT kan proses pendekatan ya. Emang sih pendekatan tuh nggak ada akhirnya ya. Cuma kan pasti ada momen kayak lu udah ngerasa oh dia milik gua. Oke. Ini kan lu tengah-tengah nih, lu udah ngerasa belum dia milik Kan gua. kan tadi kan lu juga ngomong kan kalau misalnya dia nih yang bikin gue Iya, tujuan. bikin set target gitu. Kalau gue gini, malah gue ada hal yang menarik nih. Malah gue bisa jadi pengen nanya balik ke kalian hal yang gue pikirin ini bener apa Ya enggak? gimana tuh? Kayak Salah sih. Belum. Maaf. Terus. Belum. Jadi gini, gue kemarin gue sempat kepikiran gini. Dia udah ngasih gue target. Ya. eh, Dia udah ngasih gue target. Lu bisa nggak nih ngajar target gue segini? Oh, iya. Gue orangnya bisa ditantang. Gue bilang bisa. Gue bilang. Bentar. Berarti di sini berarti di posisinya dia udah tahu lu suka sama dia. Udah ya, kan gue bilang gue saat ini ketika gue PDKT gue pasti langsung bilang gue pengen sama lu. Ya, Lu oke. Lu ngebuka jalan gue apa enggak? Kalau lu Oke. enggak, gue mendingan mundur. Kalau lu masih ngasih gue kesempatan ya gue maju. Dan di situ dia ngasih gue kesempatan dan sampai dia pun bilang sebenarnya gue pun udah ada rasa sama lu. Cuman Udah ada sama, udah ada keterbukaan udah lah ada ya. keterbukaan. Ya. Cuman dia juga maksudnya bilangnya visi sama kayak gue saat ini nggak mau yang menye pacaran segala macam. Keren banget. Makanya abis itu gue sempat kepikiran gini. Gue sempat kepikiran dia nargetin gue dalam jangka waktu tertentu lah, nggak usah gue bilang. Nah gue sempat berpikir kalau gue pengen ninggalin lu dulu deh. Karena Gue pengen ninggalin lu dulu selama jangka waktu gue pengen ngejar target ini. Karena gue tipe orang yang ketika gue pengen ngejar suatu target, gue bakal hektik sama diri gue. ya Gue gitu. Sampai gue bilang, gue pengen pergi dulu, gue pengen pergi dulu dari lu ya, boleh nggak? Gue bilang. Cuman bukan karena apa-apa, gue bilang gue pengen pergi dulu buat ngejar target lu. oh, tapi kalau itu nggak masalah. Nggak masalah ya. Menurut lu Dit? Gitu. menurut gue lu yakin gak sih tuh cewek bakalan nunggu lo gitu? Nah gini, itu pertanyaan balik dia, Bi. Bener. Iya. Makanya emang butuh sudut pandang cewek sih ya. Bener sih. Kalau gua kan ada momen misalnya lu yang penting perginya itu bukan untuk dicari. Ya nggak sih? Kan ada kan orang yang nih cewek gimana ya kalau gua cabut apakah dia nyariin gua? Nah prinsipnya sama kayak gue di. Gitu. Oke. Tapi kalau lu tujuan perginya untuk fokus ke hal lain itu nggak apa-apa. Tapi kalau lu tujuannya pergi untuk dicari itu salah. Salah, yes. Kalau gue gini, dia nanya gitu persis ke gue. Oke. Yang lu yakin nggak? Dia bilang yang gue takut ketika lu pergi dan lu misalkan sekiranya nanti dalam jangka waktu tertentu itu lu siap dan lu balik lagi ke gue udah nggak ada rasa sama lu. Dia bilang Ya, gitu. takutnya. Nah, terus tapi jawaban gue kayak yang tadi Robi bilang konsepnya. Gue memutuskan, gue kepikiran buat pergi, buat nyiapin diri gue. Ya nothing tulus, maksudnya gue nggak menuntut lu buat nungguin gue. Ketika nanti di waktu yang udah lu tentukan, gue emang alhamdulillah udah siap dan datang lagi ke lu nya udah sama yang lain atau lu nggak pengen sama gue, it's okay. Yang penting gue udah nepatin target gue gitu. Tapi cewek kalau digituin pergi nggak sih? Ibaratnya dia tuh kayak nggak diharapin. Iya. Bisa. Dan itu pikiran dia sih. Kadang cewek itu emang butuh harapan. Iya. Walaupun nanti harapannya palsu atau gimana ya. Tapi kan Betul. muncul tuh keluar PHP memberi harapan palsu. Karena yang dibutuhkan cewek tuh harapan. Betul. Kayak lu bilang, cewek tuh suka dibohongin. Bener. Asal bohongnya jangan ketahuan. Cowok tuh suka bohong. Cewek tuh suka itu suka dibohongin bener. Bener. Asal tuh bohongnya gak ketahuan. Kayak oh dia cantik banget sih hari ini. Makasih. Nah kan Dan dia lu bohong tuh. gak ada yang tahu. Oke. Tapi kan Audit seneng. Audit kurus banget sih. Makasih. Nah seneng dia. Tapi lu gak bohong kan? Dia kurus Iya emang iya. Oh, makasih. Terus mas. Lanjut mas. Jadi ke distract. Jadi lupa ya. tapi itu makanya pas pertanyaan lu pas banget tadi. Pas banget. Gua abis kepikiran kayak gitu. Makanya teman gua sampai bilang tujuan gue bukan apa-apa, pokoknya ketika gue siap orang yang pertama gue cari lu. Bener. Ketika lu udah sama yang lain atau lu nggak interest lagi sama gue pun nggak, it's okay gitu. Gue nothing tulus. Soalnya gue takutnya balik lagi yang tadi gue bilang, takutnya ketika gue coba ngejar target gue dan gue hektik dengan diri gue nggak bisa ngasih ekspektasi yang lu pengenin. Oke. Malah bikin lu lebih sakit hati gitu. Tapi dari sisi cewek juga mikir gak sih? Takutnya di saat lu ngejar tujuan lu bakal ada orang lain.
kadang kan cowok itu kan butuh apa ya, Support dorongan system. lah, support Iya, system. iya. Nah di saat support system lu itu nggak ada, bakal muncul support system lain. Iya. Nah takutnya lu yang utamain tuh ke dia. Nanti embel-embel lu bakal bilang, lah dia yang apa bantuin gua kayak sekarang. Iya, iya. Oke. Serba salah sih. Oke. Dan kalau gue gini, kalau gue kenapa tadi gue bilang yang gue cari cewek kayak gini, justru dengan dia jadi target gue itu tuh udah supporting system gue. Gue sebenarnya nggak butuh yang lu support gue buat nge-push karir gue atau enggak. Lu cukup jadi target gue itu jadi supporting system gue. Karena kalau gue nggak ada sosok kayak gitu, gue jadi nggak ada target yang harus gue kejar. Ngawang aja ya. Ngawang aja, udah target diri gue aja. Tapi nih kadang Iya, coba cari barang cewek. Dari cewek ya. Kenapa ini kadang cewek itu juga di set target sama orang tuanya sendiri. Bener lu. Dan Iya. lingkungan. Lingkungan. Iya. Teman-teman. Tapi ya itu Itu parah sih. mayoritas ya. Lingkungan Betul, cewek. Teman mayoritas udah pernah gitu. nikah. Di set sama orang tuanya sendiri. Pasnya dia. terus. Oke. Di set target nih sama orang tua sendiri. Lo 24 tahun tuh harus udah nikah. Ya. Dan lingkungan lu, sahabat-sahabat lu semua cewek-cewek udah nikah. Ya. Cewek tuh jadi pengen nikah nggak sih? Kenapa gue harus nungguin lo kalau misalnya ada Ya. di sela-sela lu berjuang ada yang mau memperjuangkan gue lagi gitu loh. Oke. Kenapa gue harus nungguin lo? Bingung lu. Bingung lu selalu pandang cewek. Iya. Bisa jadi dia mikirin hal kayak gini juga. Iya. Karena kita kan cowok ya, kita nggak tahu Iya, dong. iya, iya. Padahal kita udah berusaha lah. Gue memperjuangin kayak gini demi karir buat lu bahagia. Gak, soalnya gini, kenapa gue ketawa nih? Gue pernah menanyakan ini dulu ke perempuan yang pernah deket sama gue. Gitu. Ke tempatnya mantan gue lah. Karena gue dulu tinggal nikah ketika gue lagi pengen bukan berjuang sih, lagi pengen menuju yang dia targetin. Oh ya, oke. Ketika gue tinggal nikah dengan alasan ya alasannya banyak lah, cuman salah satunya mungkin karena gue belum siap. Karena gue belum serius. Nah, gue sempat dibalikin pertanyaan itu gara-gara gue nanya gini. Gue nanya ke mantan gue, menurut lu serius itu apa sih gitu loh? Dengan gue ngejaga hubungan gue selama 5 tahun nggak main sama cewek, main hati maksudnya, nggak main hati sama cewek lain, dan gue coba nyelesain studi gue coba mulai karir gue, itu udah menurut gue suatu keseriusan. Tapi ketika ada orang lain yang datang duluan, Ya. kayak keseriusan gue nggak dilihat. Ya benar. Nah, itu yang pertanyaan yang dibalikin ke gue. Iya, apa yang ngebuat gue harus tungguin lu? Di situ gue nggak bisa jawab gitu. Ya bener sih. Gue diem, gue masih diem. Apa anjing? Ya harus Nggak bisa. nggak bisa. Kalau kita menjanjikan udah ntar tanggal segini, lu udah siap. Iya, itu Tanggal gitu. segitu. Janji palsu. Harapan bohong lagi. Berarti kalau ditanya apa yang harus, kalau lu tanya ke gue misalkan, apa yang ngebuat lu harus nungguin gue? Ya komitmen gue pengen bisa jawab gitu doang. Iya. Komitmen gue buat seriusin Mau lu. makan komitmen? Iya. Mau lah ya komitmen ya. Ayo letak. Komitmen. Gak bisa makan warteg komitmen gitu. Berarti pokoknya lu sekarang tadi balik lagi lu udah di momen yang PDKT ya, kasmaran ya, seneng-senengnya. Nah ini gue punya pertanyaan nih. Ini mungkin agak sedikit bukan sensitif ya. Gue kepikiran aja. Semisal lu kan PDKT sama dia nih, lagi deket. Nah kalau tiba-tiba ternyata tuh cewek nggak PDKT sama lu doang gimana? Dia ada yang lain. Nggak ada yang tahu loh. Kalau gue gini deh. Apalagi cewek itu pintar bohong. Cowok tuh kalau bohong goblok. Iya. Ketahuan. Iya. Cewek lebih itu rapi. pinter. Cewek itu rapi. lebih pinter, Dan bener. cewek tahu tapi pura-pura nggak tahu. Nah, Itu bener banget anjing. Bener. Itu bener banget. Mantan gue dulu pernah dideketin, bukan mantan gue lah, maksudnya beberapa cewek yang pernah deket sama gue tuh pernah dideketin sama cowok. Gue udah bilangin, ini cowok itu pengen deketin lu. Enggak. Tai kucing. Iya. Makanya kalau misalnya cewek nanya nih, hati-hati. dia tuh Udah udah tahu jawabannya sebenarnya. Jadi lo mendingan jangan bohong deh. Iya. Karena dia udah tahu jawabannya. Tapi balik lagi pertanyaan Robi tadi apa nih? Tadi tiba-tiba semisal Oke. lu PDKT ternyata tuh cewek nggak cuma deket sama lu doang. Nah ini menarik. Kalau gue lebih ke yang bodoh amat sih. Udah amat. Karena gini, Bodo amat ya. kalau menurut gue ada dua tipe orang, mencintai atau dicintai. Benar, lu tipe yang Gue tipe yang mencintai. Jadi gue lebih ke ya udah gue ngasih atau melakukan sesuatu yang gue suka buat lu gitu. Nggak minta Kalau lu feedback ya? nggak minta feedback, ya kita minta feedback, cuman nggak yang harus lu ngasih feedbacknya ke gue doang. Ketika gue udah mencintai lu mencintai gue balik, ya berarti ketemu. Ya. Gitu.
Maksudnya ketika gua ketika terus misalkan gue tipe orang yang mencintai nih, Iya. Gue tipe orang yang mencintai. Ketika gue didatangin duluan sama orang, berarti gue dicintai dong. Iya. Nah, gue nggak bisa kayak Oh, gitu. iya, Gue nggak I bisa know, yang I know. orang itu datang duluan, harus gue duluan yang mencintai. Ketika dia ngasih feedback balik baru berarti jadi. Tapi ketika orang itu mencintai gue malah kadang suka mental, gue suka nggak mau. Iya. Karena gue nggak ada interest dulu. Karena gue tipe yang gini, gue nggak pernah ada satupun cewek yang pernah deket sama gue tuh yang langsung suka sama gue. Ya. Pasti butuh proses, pasti gue. Ibaratnya selama ini lu berhubungan, prosesnya lu bikin tuh cewek suka sama lu. Betul, karena gue Karena lu duluan. Wah, karismatik. Itu gua tahu sih pembelaan cowok yang kurang ganteng ya. Biasa gitu kan. Gua nggak ganteng, gua karismatik. karismatik dan humoris. Cewek tuh suka cowok-cowok humoris. Betul. Ya nggak, Dit? Betul banget. Odit pun gitu. Gue humoris, karismatik. Lu suka nggak sama dia? Kan lu udah ada. Oh iya, ada. Ya. Nggak bercanda. Marah, habis itu marah. Ntar lihat-lihat marah dia. Kalau Odit lebih suka dicintai apa mencintai? Gue lebih suka dicintai. Iya, mayoritas cewek sih. Cocok sih. Lu sama dia sih. Gue mencintai lo. Lu cintai. Off cam dulu. Off cam di belakang aja. Tapi kalau gua kebalikan, Lu dicintai, Bin? gue dicintai. Gue selama ini deket sama cewek, deket yang menurut gue tuh deket aja. Oke. Tapi tiba-tiba si cewek ini yang ngubah gue jadi demen sama dia. Oke. Iya, itu konsep dicintai, Bang. Jadi prosesnya pas awal-awal kalau misalnya gue jujur, gue bilang ke cewek gue yang sekarang, dulu gue tuh ngejar lu karena tertarik doang, nggak bener-bener sayang. Kayak, wih cakep nih, udah deketin aja. Terus proses-proses jalan, dia yang bikin gue demen sama dia. Oh gini, makanya mungkin gue sering dibilang teman-teman gue bego kali ya. Bener. Karena konsep gue mencintai. Iya. Jadi gue ngasih sesuatu. Tapi kebanyakan tapi emang lu salah sih. Oh, enggak sih. Gue sebagai temen doang ingat. Iya. Alhamdulillah. Ada remnya lah ya. Tapi namanya juga cinta kan. Betul. Jadi gue Tai itu rasa coklat. Aduh. kopi rasa kopi. Iya dah, bener. Kalau beliin ya nggak usah lah ya itu ya. Itu internal gak sih? Gue gak ngerti Iya, gak sih maaf ya Dit. ngomongin ini Iya, gak maaf sih? ya Oke. Dit. Balik lagi ke proses PDKT ya. Lagi kasmaran gini ya. Lu awal PDKT tuh, kita balik ke awal-awal PDKT. Iya. Lu kenalnya tuh gimana? Iya, serius. Jadi gini, gue awal PDKT sama dia tuh nggak sengaja. Gak sengaja. Niatnya bercanda, karena gue sebelum ketemu nih orang, gue nggak ada niatan pengen deket sama siapa-siapa. Ya. Karena balik lagi gue lagi hektik sama diri gue. Tiba-tiba gue kenalin lah sama salah satu barista gue, sama salah satu teman gue lah. Ya. Dikenalin, niatnya nggak kenalin buat hubungan, enggak. Oke. Kayak tiba-tiba gue lagi video call. Kenalin Lu aja. pernah nggak sih kayak lu lagi video call sama teman lu, terus tiba-tiba ada teman lu nih. Join-join gitu ya. Oke. Gitu. Nah udah nimbrung, gue ngobrol kok masuk gitu ya. Bercanda pertama. Habis itu udah gue main lah, gue nganterin teman gue inilah ketemu sama nih orang. Nah, Pas ketemu sama nih orang, belum ada niatan apa-apa juga, masih bercanda. Cuman ketika ketemu bercanda, kok nyambung? kok kayak yang gue Pernah rasain? iya gitu lah, kayak yang pernah gue rasain dan pengen yang gue mau ya gitu. Setelah gue kulik-kulik lagi ya udah, oh ini nih kayaknya nih, coba deh gitu. Pas gue coba ya makin kena. Itu dia. Kameramen ketawa-tawa. Saya malu nih. Saudaranya. Tapi proses-proses itu tahu yang dikangenin. Iya bener-bener. Iya loh. Gitu. Ngerasa kayak deg-degannya, nggak dibales chatnya agak kemana? Oh itu kayak Kan? deg-degan kayak anjing gitu. Nah itu loh, kayak kangen sih. Boleh kan? Nggak apa sih, gua aja nge-vape. Oh iya. Itu kayak sakit hatinya gue inget dulu lagi gitu loh. Kayak lucu banget kayak anak SMA gue kadang-kadang gue pikir Kangen sih gue juga. Apa gue ya enggak ya? jangan bentar lagi Pak Robi Lama nih kayaknya, lama. Hamin bulan Enggak lah. ngawin. Berarti lu startnya dari apa nih? Waktu kenalan sama dia? Startnya itu ya Startnya dari JBJB, terus? itu ketemu, pas ketemu gue kayak langsung ke trigger lah, oh ini kayaknya deh gitu. Terus mulainya dari chatan gitu. Habis itu gue ngobrol. Gue tipe orang yang gue lumayan gampang membaur sama orang baru. Makanya ketika gue ketemu ya udah gue jadi diri gue bercandain segala macam masuk. Kena dia ngobrol-ngobrol, dia ngasih feedback balik ke gue, ngobrol-ngobrol, kita tukeran Instagram lah. Udah tua Dit.
Udah nggak zaman lagi chat-chatan, kamu udah makan belum? Oh iya Habis benar. itu gue Sekarang kayak tuh langsung Betul. kamu makan apa? Ya. Betul. kamu mau makan apa? Nah, langsung beliin kan, karena nggak nanya lagi, kamu udah makan belum? Betul. Gitu. Gitu. Jangan sakit ya, nggak udah gitu. Karena tujuannya udah bukan pacaran lagi. Betul. Iya iya. Fuck lah anjay. Dan gue ngeliat sinyalnya dia langsung ngasih second IG. Gue nggak punya second IG sih, cewek kan biasa punya second IG ya. Iya, kenapa? Dia langsung ngasih second IG-nya berarti Wah, dikasih gitu passwordnya juga gitu. enggak. Adik gue Kirain dikasih maksudnya gimana? IG-nya adik. Passwordnya jadi admin. Tapi pas liat DM sakit hati. Lu pas liat DM itu sakit hati tuh. Iya. Enggak deh. Udah lagi seneng-seneng, gak usah Iya, pikir jangan. sedih-sedih dulu. Dan gue nanya lagi PDKT. Lu berarti kan udah sering PDKT dong. Iya. Nah kira-kira ada PDKT terpahit nggak? Kalau dibilang terbaik gue gini Bi, gue lebih baik ketika gue PDKT dia nggak mau langsung utarain, Ya. gue mundur. Tapi daripada gue dibohongin perasaan gue gitu. Mau dimainin? Sedih. Iya. Inilah makanya temen lo bilang lo tuh bego. Bego gue emang. Apa-apa, Cuman namanya seenggaknya juga gue punya pengalaman banyak tentang cinta. Bagus, keren. Jadi lu kayak ngasih tau ke teman-teman jangan jadi kayak gue gitu. Ya? Iya, jangan Iya. kayak gue lah, gue bego. Tapi kan seneng. Kalau Odit pernah nggak sih ada PDKT terpahit? Odit pernah PDKT nggak sih? Gue lebih ke terlalu sering PDKT. Terlalu sering PDKT. Jadi enggak. Jadi enggak, Nggak beneran jadi, serius. enggak. Bagus. Tapi Odit yang PDKT apa dia? Dari mana Odit tahu kalau itu tuh lagi PDKT? Startnya tuh selalu di cowok. Gue nggak pernah start duluan. Cowoknya nyamperin duluan. Nyamperin duluan, ngasih perhatian lebih. Oh, alah. Terus gimana ya? Memperlakukan gue dengan baik lah. Ah. Beda lah perlakuan dia ke cewek itu sama gue gitu. Oh. Jadi gue pede dong. Lagi di PDKT. Iya pede. Kalau gue lagi Lo di treat deketin. like a queen lah ya. Betul. Tapi dia udah punya cewek. Hah? Kayaknya hampir mirip kayak gue ya. Kalau dia dibalik. Iya. Bisa kayak gitu ya? Emang setia itu mahal sih. Betul. Yesh. Terus lu, dar lu jangan terus lu. Ya lu dong, lu belum Iya, cerita nih. PDKT. Terpahit. Kan gue bilang lagi, gue Oh iya. Iya sih ya. gue Iya, iya. PDKT tuh nggak ada, yaudah jalan aja terus. Dan kalau ternyata di tengah jalan dia nggak oke, ya udah. Kan gue nggak nganggepin dia PDKT kayak Iya. ibaratnya nih, misalnya semisal nih, kasarnya gue mau Odit lanjut nih kayak bareng terus di mana-mana terus gue nyaman, Odit nyaman, terus ya udah, it's okay. Kayak gitu gue selalu bermulai hubungan, nggak pernah gue nyatain lu mau nggak jadi cewek gue, gue sayang sama lu mau nggak jadi cewek gue, nggak pernah. Tiba-tiba seiring berjalannya waktu bareng terus orang-orang yang nilai. Lah si Robi sama si Iri jadian. Iya benar. Tapi ternyata kita nggak jadian. Benar. Udah kalau terpahit nggak ada Nggak sih, ada ya? nggak ada. Curang ya. Soalnya balik lagi yang tadi gue bilang, gue dari dulu nggak yang ketika kita pacaran lu punya gue gitu. Iya. Lu masih punya hidup lu masih punya target yang lu harus lu kejar, lu masih punya karir lu, keluarga lu. Ya udah, lu aktivitas lagi. Kalau gue, Emang. Tapi balik lagi sih, ngomong-ngomong PDKT itu seru. seru banget. Seru Kangen sih. sumpah gue. Seru. Seru banget. Ngerasain kayak gejolaknya, cemburunya, senengnya, kayak campur aduknya gitu loh. Betul. Gak bisa tidur. Iya. Mikirin ini gimana ya. Ternyata cuma gini doang. Sleep calling. Nah, tiduran sampai Weh. telepon tidur. Atau enggak pas kamu itu tutup duluan. Iya. Anjing. Enggak, kamu aja. Kamu tidur dulu? Enggak, aku mau nungguin kamu. Tuak sampah. Tapi itu terjadi loh. Betul, Walaupun betul. kita ngomong sampah, momen itu kita ngeluarin gak sih kata-kata gitu. Gue pun ngakuin dulu kayak kamu itu tutup duluan, enggak kamu aja. Iya. Kalau dipikir-pikir norak. Norak banget. Tapi ngerasain juga, gue ngerasain juga. Tapi terjadi loh. Nganterin diantar pulang. Hah. Kamu masuk duluan aja. Enggak, aku Gak usah tungguin kamu. kamu. Dadah. Iya. Norak nggak Iya. sih? Norak. Norak banget. Tapi kalau yang kita alami di posisi itu seneng. Seneng Iya. sih. Betul. Orang yang lihat itu apaan sih norak? Iya bener. Emang kalau pas lagi masa-masa itu kayak dunia milik berdua. Iya. Anjay. Seneng ya? Betul. Ketawa gue lepas banget. Lagi ngerasain. Oh iya, gue juga punya pertanyaan nih. Lu kan PDKT pasti, apalagi lu tipe orang yang mencintai kan. Betul. Berarti lu yang ngejar. Betul. Lu yang memulai buat di PDKT. Betul. Lu pernah nggak ada indikasi pas PDKT tuh cewek nolak? Ada. Dan lu bakal oke gue walk out Yeah. atau gue masih bisa berusaha nih bikin dia suka sama gue nih. Kayak lagu Dewa kan. Yang mana tuh? Bisa. Woi. Nggak usah nyanyi ya. Nggak usah. Ya, terus gitu. Gue Gimana? nyanyi. Gak usah. Kalau gue gini,
Kalau gue pernah bi. Itu yang tadi gue bilang kemarin gue sempat kepikiran buat cabut. Karena sebenarnya ada salah satu faktornya gue merasa gue ragu. Gue yang lu mau bukan sih? Ya. Gue ngerasa gitu kemarin. Iya. Sampai sempat gue tanyain gue saat ini ketika gue ada sesuatu yang gue pikirin pasti langsung gue sampein ke lawan bicara gue. Gue bilangin yang tadi tuh gue pengen cabut segala macam bla 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 bla. Cuman salah satu faktornya memang gue bilang gue masih ragu sama lu. Yang gue lihat gue ini kayaknya bukan yang lu mau deh. Nah disitulah dia bikin gue baper lagi. Langsung Kayak, meyakinkan ya. sebenarnya gue udah pengen, cuman kayak memang belum yakin buat ke arah situ aja gitu. Ke arah kehubungan. Ya ragu-ragu gitu pastilah. Berarti konsepnya lu bakal tetap ngejar. Walaupun lu kalau itu kan kenanya lu yang merasa ragu tuh. Iya. Kalau ini kayak misal nih gue deketin Odit. Gue PDKT-in Odit, ternyata Odit udah ada lampu merah ke gue. Ibaratnya kayak gue ngechat nggak dibales. Gue apa nggak? Gue padahal ngerasain PDKT-in Odit nih. Tapi dari Odit tuh big no. Nah dari lu itu pernah ngerasain hal gitu nggak? Pernah gue. Dan lu lanjut atau lu oke gue cabut? Gue cabut. Gue setelah gue ditinggal nikah balik lagi. Setiap gue pengen deketin orang pasti gue langsung ngomong to the point. Gue pengen deketin lu. Kalau lu nolak ya udah gue cabut. Iya gitu. Gue pengen deketin lu. To the point. Lu ngasih gue kesempatan buat gue deketin lu apa enggak? Kalau lu enggak gue cabut. Kalau lu nggak ngasih kesempatan ya udah gue ahead. Maksud gue ngomong gitu bukan gue pengen menuntut lu ngasih perasaan ke gue balik, enggak. Gue tahu lu nggak bakal bisa langsung ngasih perasaan lu, cuman gue pengen berusaha buat dapetin perasaan lu. Iya. Nah ada yang, dan gue pernah ketemu sama cewek yang frontal juga kayak, wah gue udah biasa sama lu, gue udah terbiasa sama lu jadi temen tak gitu. Yang gue rasain sama lu kayak udah enakan jadi temen deh, atau jadi kakak deh gitu, kakak dia Bullshit nggak sih? bullshit lah gitu. Bullshit. Makanya gue langsung kayak, oh ya udah, kalau emang lu nggak ngasih gue jalan, gue cabut mending. Gak percaya sih gue hal kayak gitu. Cewek cowok yang selalu Kakak bareng adik. dan dia ngomongnya kakak ade nggak ada perasaan, pasti di salah satu ada yang punya perasaan lebih. Nah itu yang tadi gue bilang, cewek itu kadang nggak percaya. Dulu gue pernah punya hubungan, mantan gue ini pernah kayak ada kakak adean lah sama temen gue. Gue bilang nggak mungkin. Gue tahu gue setiap cowok tuh tahu pikiran cowok lainnya. Iya. Dia pengen sama lu. Enggak. Ada satu momen dia ditembak lah sama temen gue itu. Mampus lu gue. Baru sadar. Mampus lu, gue bilang apa? Dia suka malu gue. Gitu. Nah kalau gue gitu. Bahkan gue pernah kayak gue kadang ketika gue chatan aja, gue di read doang tuh, gue kadang ya udah gue mundur. Gue prinsipnya kayak mobil matic. Keren. Kalau D, gue masih maju terus. Kalau R berarti Mundur. Udah. Tapi kan ada triptonic tuh. Enggak ya, nggak ngerti ya. Gue tau mobil tadi, gue tau otomotif. Ya udah itu gitu lah ya. Iya. Berarti dia udah nolak, oke, gue cabut. Lu nggak ada keinginan buat gue bisa nih bikin lu suka sama gue. Iya. Soalnya gue gini, ngomongin konsep agama dikit ya. Oke. Berat nih. Gue ngomongin konsep agama dikit. Kalau ngomongin soal jodoh, gue punya pandangan jodoh itu kita dikasih banyak sebenarnya. Ya. Memang secara agama kita jodoh itu takdir yang pasti. Lu udah ditentuin takdir sama si A. Cuman kan kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu takdir A kita siapa. Makanya kita sebenarnya dikasih banyak pilihan buat berjodoh dengan seseorang. Pilihan A, B, C, D, E sampai Z lah. Nah, kita berhak buat memilih pengen berjodoh sama A, B, C atau D, dan seterusnya. Nah, kapan kita berjodoh sama seseorang? Ketika gue misalkan memutuskan buat berjodoh sama B, si B juga memutuskan buat berjodoh sama gue. Ya, jodoh lah. Keren ya, itu. Udah mulai suka belum dia? Ya gue ngerti cara. Karismatik kan gue. Karismatik. Alasan cowok kurang ganteng. Lanjut ya. Emang PDKT itu balik lagi sih, seneng. Masa gue mau ngomong iri-iri terus sih? Karena gue ngeliat, gue kan sering nongkrong bareng. Lu ngerasa kayak ada momen yang gundah, sedih, gimana sih? Kayak ABG dulu. Walaupun umurnya udah masuk ke hampir tua ya, bukan dewasa lah. Tapi ngerasain hal-hal kayak gitu lucu. Lagu ini tuh gue lagi feel banget. Nah gitu loh. Gue biasanya gak kayak gitu, kayak anjing lagi kayak relate banget nih. Aneh. Iya gitu, kayak gue dengerin. Gue taunya TikTok tuh Jametku dasar. Si Jamet pakai dasi. Waktu dengerin lagu tuh kayak anjing. Ini lagu gue banget. Lucu banget sih. Iya. Terus ketika gue lagi misalkan
ada satu problem lagu-lagu yang melo gitu-gitu kayak Relate ya, relate. Gue ngakak kalau gue inget-inget Ngerasa relate gitu ya. Iya. Karena di saat kita lagi sedih atau lagi seneng, kita dengerin lagu. Enggak sih, itu kebalik. Kalau sedih, kita dengerin lagu, pasti dengerin liriknya. Betul. Tapi kalau kita seneng, kita nggak dengerin musiknya. Betul. Walaupun lagunya itu misalnya anggap aja kurang bagus lah buat orang-orang, tapi pas kita ada baca liriknya ini gue banget nih, relate. Jadi kita demen. Tapi kalau perasaan kita lagi happy, kita dengerin musiknya. Musik apa nih yang happy nih? Walaupun liriknya tuh nggak masuk. Bener. Iya, Gue dengerin bener. orang ngajinya seneng. Wah. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi pasti seneng sih dengerin orang ngaji ya. Iya lah, seneng gue adem. Siapa yang nggak seneng? Bisa aja kakak. Saya muslim. Muslim. Jadi bisa kita rangkum nggak sih, Dit? Kan kita ngebahas PDKT nih. Jadi setelah kita ngomongin jauh-jauh lama-lama nih tentang PDKT, yang di sebelah kita nih Mas Taki lagi ngerasain PDKT dan di posisi kasmaran. Walaupun sekarang momennya bukan masuk ke PDKT yang kayak kita pikirin ya. Iya. PDKT kan kayak proses lagi ngejar nih. Ternyata dia udah jujur nih. Pasangan keduanya ini nih, cewek cowoknya udah saling mengungkapkan lah kejujurannya, tujuannya apa, endingnya kemana. Yang dijaga komitmennya. Nah, Iya, PDKT betul. itu diperlukan untuk sesekali nimbulin lagi rasa sayang. Ya. Kayak gitu sih kalau. Jadi kita setuju ya setelah pemikiran. Setuju, Jadi setuju. PDKT itu tidak ada akhir. Setuju, nggak Itu ada akhir. gue baru keluar loh, gara-gara ngomong sama lu. Keren ya. Kalau menurut Adit, PDKT jadi gimana tuh, Dit? PDKT menurut gue tuh gue masih gimana ya? Gue masih ngeset PDKT itu buat relationship. Oh, Oke. Jadi nggak luas. Jadi goalsnya itu Goalsnya sebuah gue, hubungan. menurut gue ya, kan orang beda-beda. Iya. Goalsnya gue tuh suatu hubungan. PDKT ya buat ada status. Ya. Balik lagi gitu. Ya kita nggak bisa ngebenarin atau menyalahkan. Iya benar. Karena kita nggak mencari benar dan salah. Makanya kenapa hubungan itu perlu ada visi ya kayak gitu. Ya. Audit bisa ketemu sama orang yang visinya tadi sama kayak audit. gue, iya betul. Betul. Setuju. Jadi mungkin itu kali yang kita omongin ya. Betul. Jadi kalau nanti lu ada masalah cinta lagi, siapa tahu PDKT-nya maksudnya berlanjut ke tahap yang lebih baik. Iya, benar-benar. Kan bisa dibahas lagi. Amin. Gue bawa langsung orangnya. Langsung dibawa kemari kan. Bener. Jadi goalsnya udah nikah gitu kan. Enggak ada yang tahu kan. Udah ada anak kan. Lama dong. Cepet amat anaknya. Jadul. Ada lagi Dit yang mau disampaikan? Udah sih menurut gue. Udah ya? Udah sih. Jadi gitu tuh buat teman-teman dilanda teman-teman yang sedang dilanda asmara. Balik lagi nih. Jadi segmen ini tuh kita ngebahas tentang asmara. Asmara itu kan luas. Dari momen sedih, seneng, kayak Taki kan lagi momen seneng nih. Betul. Walaupun tadi dia tipis-tipis sih ngejelasin tentang masa-masa sedihnya, Iya. tapi lagi ada di mayoritas lagi keseneng. Seneng. Lagi seneng, lagi berbunga-bunga, lagi kasmaran, lagi merasakan apa yang dilakukan oleh bukan pacar, apa yang dilakukan sama pasangannya itu selalu benar. Padahal teman-teman bilang itu salah, tapi dia selalu membenarkan. Namanya itu cinta. Betul. Bener ya? Mungkin segmennya sampai sini dulu ya. Dan kalau menurut penonton nih, teman-teman yang sedang dilanda asmara, menurut kalian konsep PDKT itu kayak gimana? Kalian bisa tulis nih komen di bawah nih. Boleh tulis di Mungkin bawah. sama kah kayak gua yang PDKT tiada akhir atau kayak Audit? Yang harus ada status. Nah, Betul. karena PDKT tujuannya status. Betul. Lu mau pacaran mau kagak? Oke. Kalau gua Mataki kan tiada akhir ya. Nggak ada akhir. PDKT itu terus-terusan. Terus sampai kakek nenek. Jadi mungkin gitu dulu teman-teman yang sedang dilanda asmara. Gua Robi. Gue Audit. Gue Taki. Sampai jumpa di dilanda asmara berikutnya. Bye.